Kasus hukum terkait sengketa kepemilikan tanah yang menjerat Gunawan Muhammad kini memasuki babak baru. Gunawan yang saat ini berstatus sebagai tahanan kota telah mengajukan eksepsi melalui penasihat hukumnya terhadap dakwaan pemalsuan surat dan penyertaan keterangan palsu dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Novi Andra selaku kuasa hukum Gunawan Muhammad menilai dakwaan jaksa penuntut umum tidak jelas dan lengkap, serta mengeklaim bahwa kasus ini seharusnya dianggap sebagai sengketa perdata terkait kepemilikan tanah, bukan perkara pidana. Dia menambahkan dakwaan ini tidak memenuhi ketentuan pasal 143 KUHP karena kurang jelas dan lengkap dalam menguraikan tindak pidana yang didakwakan. Dalam eksepsinya, penasihat hukum meminta majelis hakim untuk menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili kasus ini dan membatalkan surat dakwaan jaksa penuntut umum. Hari ini kami sebagai kuasa hukum dari Pak Gunawan Muhammad, nomor perkara 642 PIT B/2024 PN Jakarta Pusat, terkait bahwa kita sebagai kuasa hukum dari Pak Gunawan ini adalah terkait masalah pidana. Ada hal-hal keganjilan yang tidak patut digubris, tidak patut dimasukkan dalam hal pidana 266 KUHP. Akhirnya diberikan suatu didakwakan pasal 26 KUHP itu. Nah, saya melihat di sini masa kita ini sebagai kuasa jual dalam penjualan tanah bisa dianggap suatu pidana. Ini kan sebuah keanehan gitu kan. Nah, saya melihat di sini adalah ada semacam mafia peradilan di sini gitu. Yang memang kita sebagai rakyat jelita ini, sebagai rakyat ini harus melek terhadap hukum. Ini tidak bisa dibiarkan. Kita di sini, saya diberikan kuasa untuk menjual tanah, diberikan hak prerogatif. Berapapun harganya, kemudian berapa harus saya serahkan. Apakah ini masuk pidana? Ini nggak masuk pidana. Ini keganjilan yang dirasakan oleh klien kami, Pak Gunawan Muhammad, seperti itu. Ini dimasukkan dalam pasal 263, 266 itu, KUHP. Poin pertama adalah kita menuntut pada hakim menerima seluruh eksepsi yang kita ajukan oleh penasihat hukum terdakwa dalam perkara tersebut. Yang kedua, menyatakan surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum, atau setidak-tidaknya menyatakan surat dakwaan penuntut umum itu tidak dapat diterima. Yang ketiga, menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara ini. Saya pikir itu. Ini harus kita tegaskan, batal demi hukum. Nah, kita menggugah hakim mengenai sebuah adagium bahwa hakim lebih baik melepaskan 1000 orang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Artinya disinilah objektivitas hakim, disinilah bahwa hakim sebagai wakil Tuhan di dunia ini, ya dia harus objektif. Tidak ada pesanan-pesanan, kita harus gugat gitu, kita harus bersuara sebagai masyarakat, sebagai rakyat, demikian. Nah, pembacaan hasil